Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akademisi, sahabat sukses semuanya, para praktisi, subscriber semuanya. Ketemu lagi sama gue Anggoro NN Kusumo di channel HRD Jalanan. Kali ini program Ngopi, Ngobrol Produktif dan Inovatif. Ketemu lagi, masih ngebahas hal yang kemarin, soal yang lagi rame mengenai Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, teman-teman tahu nggak sih Omnibus Law itu apa? Nah, Omnibus itu adalah nama bus yang berasal dari Prancis, pertama kali dari France itu kira-kira tahun 1820-an, di mana bus pertama ini mengangkut banyak sekali orang dan jalan dalam satu tujuan. Akhirnya ini diakomodir menjadi satu ide inisiatif dari pemerintah menjadikan dalam satu klaster, ya, dalam satu wadah, namanya wadah hukum di Omnibus Law. Kenapa dibuat seperti itu? Idenya itu cemerlang menurut gue namanya. Tapi kenapa? Karena kita tahu sendiri Indonesia ketika berbicara usaha, dunia kerja, banyak aturan-aturan, undang-undang yang mengikat di dunia usaha, dunia kerja, perizinan dan yang lain itu tidak terintegrasi, tidak saling terintegrasi, dan ini jadi bermasalah sehingga proses dalam pengurusan juga jadi panjang, bahkan kadang berbenturan. Ini yang jadi masalah. Maka pemerintah punya inisiatif untuk mengakomodir dalam satu wadah yang namanya Omnibus Law. Kenapa namanya Cipta Kerja? Ya, karena gini, dengan masuknya semua targetnya ke dunia usaha, target investor masuk ke Indonesia, masuk ke Ibu Pertiwi. Dunia usaha UMKM juga harusnya bisa berkembang, gitu ya. Jadi menurut gua dengan adanya investasi masuk, dunia usaha berkembang, peluang kerja tercipta sehingga semua orang punya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang terakhir adalah ada jaminan di sini yang gue baru buka tadi. Ada jaminan di mana orang-orang yang PKWT yang kontrak itu ternyata kalau dia selesai kontrak ada kompensasi tersendiri. Aturan ini yang sedang digodok, ya kita tunggu dari peraturan pemerintahnya seperti apa. Nah, kemarin gue ngebahas mengenai hal-hal ganjil saat pengesahan, ya, termasuk juga reaktif atau sikap reaktif dari rekan-rekan buruh dan banyak elemen di dalamnya. Sekarang gue mau membahas penjelasan terkait dengan hal-hal apa aja terkait dengan klaster ketenaga kerjaan di Omnibus Law yang perlu kalian ketahui, yang kalian teman-teman ketahui. Ini langsung dari Kementerian Tenaga Kerja. Videonya akan gue setel di sini dan tolong disimak sampai tuntas supaya nggak salah-salah.
kawan-kawan semua sudah menyaksikan penjelasan dari Kementerian Tenaga Kerja yang resmi dari Kemenaker mengenai poin-poin atau 8 poin penting yang harus teman-teman ketahui. Dari hal itu menurut gue memang pasti ada pro dan kontra. Di gue sendiri merasa ada yang masih mengambang dan perlu penjelasan detail. Mungkin ini yang harus kita tunggu. Ada aturan-aturan yang mendukung di sana. Peraturan pemerintah atau kita kenal PP, permen, ya, dan lain-lainnya. Jadi setelah ketuk palu dari DPR bukan berarti itu langsung berjalan. Tapi kita masih waktu menunggu revisi lagi, disahkan, ditandatangani, ya. Kemudian aturan-aturan lain terkait dengan yang berkaitan seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau peraturan ketenagakerjaan ya Permenaker nanti akan keluar. Itu yang kita perlu tunggu. Nah, kemudian saya mendukung langkah yang diambil oleh pimpinan-pimpinan dari Konfederasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh, termasuk juga asosiasi yang hubungan industrial, ya, yang juga katanya mengajukan yang namanya keinginan review bersama dengan DPR dan mengajukan juga judicial review, termasuk uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Jadi itu langkah yang tepat. Tidak dengan otot, tidak dengan cara yang brutal seperti kemarin. Menurut gue itu kurang tepat lah. Aksi unjuk rasa boleh, tapi dilakukan dengan cara yang santun. Oke, jadi langkahnya tepat dan saya mendukung. Kemudian langkah pemerintah, menurut gue walaupun sedikit telat menurut gue ya, harusnya sosialisasi dari awal. Kenapa bisa kecolongan sama buzzer-buzzer lewat media sosial sehingga image negatif keburu muncul. Ya, itu juga kemarin gue bahas di video gue sebelumnya. Jadi menurut gue sudah sangat tepat ketika pemerintah sekarang sangat masif melakukan sosialisasi, meminta semua asosiasi, baik asosiasi pengusaha, kemudian asosiasi HR dan rekan-rekan di HRD menyampaikan sosialisasi yang benar kepada rekan-rekan serikat pekerja agar tidak ada pikiran-pikiran negatif. Kembali lagi, ingat kawan-kawan semuanya, pasti ada pro dan kontra. Kita sempurnakan yang masih kurang di Omnibus Law Cipta Kerja ini, ya. Duduk bersama, dukung Konfederasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh mengajukan uji material dan langkah diskusi dengan DPR, kemudian maju ke Mahkamah Konstitusi. Semoga hal baik untuk Indonesia, untuk kita semua. Selamat berjuang. Ingat, buang sampah pada tempatnya. Jangan pernah buang tisu dan pembalut ke dalam toilet, karena kebiasaan baik Anda menentukan kesuksesan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.